Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para stroker dan juga keluarga, serta mungkin fisioterapis. Video kali ini saya masih bersama dengan rekan sejauh saya, Visual Sam, yang akan membahas tentang spastik, penanganannya, dan apa itu spastik dan kenapa sih itu terjadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita belajar bareng. Silakan disimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku juga mau singgung ini nih Bang Iman. Seringkali kan visio itu, sorry to say ya, masih tidak memperhatikan pola spastik. Nah, aku juga sedikit kemarin lihat-lihat ya tentang pola spastik yang di videonya Bang Iman juga. Jadi kan ada beberapa gerakan dasar yang sering kali dilakukan, tapi yang sebenarnya itu malah menyumbang juga untuk memperparah kondisi spastik gitu kan. Karena kita pahami kan stroke itu kan masuk dalam kondisi lesi di upper motor neuron ya, yang otomatis si informasi dari otak itu masih bisa dikelola, yang kemudian masih bisa ngasih kontraksi gerakan gitu kan. Namun karena tidak terkontrol kemudian bisa berlebih yang bisa mengakibatkan ke arah spastik gitu kan, atau hipotonus. Nah, itu mungkin gimana ya untuk kemudian kita edukasinya ke siapa ya, ke masyarakat atau ke fisioterapi? Iya. Nah itu. Iya. Ke semua sih. Sejujurnya saya hari ini tadinya mau bikin video tentang gerakan apa yang disarankan gitu. Karena saya sudah membuat video gerakan apa yang tidak disarankan. Akhirnya dikejar-kejar juga. Terus yang disarankan gimana dong? Saya pikir tadinya ya kebalikannya kan gitu ya. Tadi pikir trigger dibuat juga gitu kan. Terima kasih untuk membuat trigger pertanyaan ini. Saya tanya balik nih. Saat kita melihat tangan, rata-rata yang kita ukur gerakan apa? Bisa apa? Sering kali ya yang kita cek duluan pasti dia bisa nggak menggenggam kayak gitu kan, kemudian bisa nggak nekuk gitu kan. Yang saya pun pernah ada di posisi menilainya seperti itu sebelum di posisi yang sekarang. Gitu. Sekarang udah keren banget berarti. Sekarang udah banyak belajar dari Visio Iman dan Bang Iman. Enggak. Nah, itu kan terbukti kan, mungkin di caregiver dan stroker juga sama. Bisa apa? Udah bisa nekuk, udah bisa genggam. Ya, nekuk genggam itu udah senjata, dan makanya latihannya pun banyak nekuk-nekuk dan genggam-genggam. Padahal stroker dan caregiver, apalagi visio udah pasti tahu ya, sebenarnya ada namanya, kita bilang synergic pattern, pola sinergik. Spastik itu kondisi kesulitan bergerak ya akibat upper motor neuron atau gangguan saraf pusat. Tapi ada polanya, pola sinergiknya. Contohnya adalah pola sinergik pada atas, yaitu tekuk, siku ya, dan begini. Nah, ini kenapa kita melihat jangan terlalu banyak melakukan gerakan itu, karena pola sinergiknya itu seperti itu. Dan pola sinergiknya tanpa stroker mau, dia akan muncul kok. Iya. Akan muncul kayak spastik. Jadi apalagi kalau misalnya dirangsang, makin jadi. Makin jadi. Berhubungan pertanyaan tadi, misalnya scapular pattern, dengan scapular pattern itu merangsang untuk ekstensi, itu merangsang untuk buka. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, waktu ada seminar nasional neuro, itu di situ ada juga dokter neuronya dan bedah neuronya. Saya bener-bener meng-underline gitu loh. Tolong dong kita ini semua, kayak gitu kan visio ya, tidak lagi menyuruh pasien remes-remes bola. Iya benar. Bola. Pasien sering lihat dong, pasien pegang ginian, tapi nggak bisa lepas malah. Iya benar. Ya, nggak bisa lepas gini-gini. Oh ini karena terangsang terus.
Nah, Iya benar. balik lagi ke tadi, bahwasanya kita sedang memberikan input sensoris, sebenarnya saat kita kasih ke sini, kita sedang memberikan input sensoris nih, begini. Saat kita taruh di sini, kita akan melakukan genggaman. Bayangkan, 24 jam taruh ginian, maka dirangsang untuk menggenggam terus. Dan nggak bisa lepas-lepas. Kayak gitu. Belum lagi, latihannya, tekuk, tekuk, genggam, genggam. Udah jadi. Berhasil, tekuk dan genggam. Ya nggak sih? Iya benar. Nah, Itu masuk ini juga nggak sih, Bang Iman? Masuk ke refleks patologi dari salah satu ini juga kan? Kayak apa, bayi yang kita masukin jari terus dia genggam. Nah itu kan bagian dari refleks patologis jadi yang malah bisa ya, bikin ini juga kan, kaku, tambah spastik ya. ya untuk upper neuron kan memang kita akan lihat-lihat refleks-refleks yang muncul ya akibat gangguan upper motor neuron ya. Oke. Untuk advance-nya buat di visio misalnya, ya apakah kita harus melakukan membuka tangan dengan kesini atau kita melakukan ototnya dipanjangkan, itu lebih advance. Makanya kalau di PNF saya suka bilang mau pegang di mana, di sini, di sini, di sini, itu sama spesifik. Nggak boleh asal pegang dulu. Ya, kayak kalau kita lihat ini dengan apa yang saya tahu ya dan keterbatasan gitu kan, kalau tadi lagi orang pegang pasien tuh, kenapa dipegang di situ gitu, ini nggak boleh, sebaiknya seperti ini. Paling mudah misalnya spastik pada sedikit pattern pada ankle itu cenderung ke bawah gitu kan, maka dia susah untuk ke atas ya. Seringkali posisinya misalnya kita temukan dipegang posisinya extend, lurus lututnya ke bawah, terus kita pegang dari bawah ini. Itu sebenarnya sedang merangsang dia makin dorong ke bawah ini. Itu paling contoh. Oh iya benar-benar. Ya, biasanya kalau saya lihat, oh jangan kayak gini nih untuk diskusi. Nah, itu sebenarnya penting juga kita share ke keluarga karena keluarga banyak banget waktunya dengan pasiennya. Ya. Terus seperti apa dong? Ya udah, posisi aja tekuk dulu semuanya. Itu akan lebih mudah kita merangsang di ankle-nya. Detailnya agak ribet sih sebenarnya gitu ya. Mau ini punggung kaki nih, ini bawah kaki. Saya akan lebih banyak pegang di sini bisa. Daripada saya pegang di sini. Dengan atas itu. Terus saya bisa jadi merangsang ini dengan hip abductor misalnya, dengan otot gluteus di pinggul untuk merangsang. Ya itu lebih detail lagi ya, lebih jelimet lah ya. Tapi intinya tadi pertanyaan yang sederhana tadi, kenapa dilakukan? Karena memang rata-rata pola itu yang dikejar. Genggam, bisa genggam belum? Bisa tekuk belum? Termasuk untuk kaki apa? Bisa apa Bang Sam? Nendang. Tendang. Dan semua tendang. Ya udah berhasil kan? Tendang. Seperti ini. Hasilnya shoot. Circumducted gait atau hip hiking gait. Ya, kayak gitu. Gitu sih. Oh iya. Dan synergic pattern itu adalah pengetahuan yang harus diketahui oleh semua ya. Fisio udah pasti harus tahu, keluarga harus tahu. Karena itu berefek banget, strategi positioning misalnya. Oh nggak boleh ditaruh di sini. Kenapa nggak boleh ditaruh di sini? Ya tadi itu, itu masalah spastik. Oh baiknya seperti ini. Oh seperti ini. Benar. Ya. Terutama keluarga ya. Keluarga saya karena makanya waktunya lebih banyak ya. Saya share banyak video sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan juga waktunya untuk keluarga, karena ini keluarga itu penting banget untuk tahu gitu. Benar banget tuh. Kalau untuk visio mah tanyanya sama dosennya. Gimana ya? Itu apa namanya? Tunggu. Nah, ketika otot itu meregang kan ya, itu tadi aku sedikit nyinggung ya tentang yang Bang Iman sampaikan, bahwa ketika kita ngasih
stretch atau ngasih Oh, megang ngasih rangsangan di titik itu, malah kita ngiranya untuk ngebenerin, ternyata malah ngasih kebalikannya. iya kebalikannya. Nah soalnya Hmm. memang, nah ini aduh gimana ya saya sampainya, sorry. Bahasanya, Jadi bahasanya, kemarin bahasanya. juga dapat dapat pencerahannya bahwasannya ketika otot itu meregang, disampaikan ke motor neuronnya, kemudian di motor neuron alfa kalau nggak salah kembaliin impuls yang kemudian malah untuk mengkontraksiin si Ya, otot tersebut gitu kan. Nah itu berarti saling berkaitan dengan cara-cara teknik kita megang itu ya tadi ya Bang Iman ya. ya, betul. Hmm. Eh, saya sering menyatakan di mahasiswa kayak gini bang, saya paling paling mudah ya. Hmm. Misal, ini paling gampang nih kayak gini. Saya mau men-stretch ini, responnya adalah gini. Benar. Ada GTO dan juga muscle spindle di sini. Yang kalau kita stretch, dia akan terangsang untuk kontraksi. Hmm. Contoh yang bukan kurang direkomend, misalnya kita maksa untuk ini kan tangannya gini ya, terus kita Hmm. tarik sama dengan ting, ting, ngerti ya. Iya benar. Makanya kalau misalnya mungkin posisinya di sini, saya mungkin akan melakukan gerakan seperti ini di sini, untuk merangsang open. Tangan saya bahkan dia tidak mau saya sampai ke sini, sini aja. Kalaupun nggak pakai ya saya giniin. Kalau butuhnya cuma segini ya segini aja, kayak gitu. Ya, Tapi itu tetap nggak apa-apa ya, ditarik maksudnya ditarik ke arah berlawanannya, cuman pegangannya jangan di bawah gini. atau gimana? Respon itu harus dikelola sesuai dengan kebutuhan. Paham nggak? Misalnya gini, misalnya dia udah begini nih, terus kita paksa stretch gini, responnya kan begini ya. Iya benar. Bagaimana kalau kebalikannya ke sini? Harusnya begini. Jadi kita pakai pengetahuan neuroscience itu untuk treatment, itu dia. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya, oh coba pegangnya jangan di situ, itu ada reasonnya gitu kan. Karena tubuh manusia berespon seperti ini. Maka untuk mencapai goal dan outcome yang kita mau pasien ini, kita harus mikir nih, visionya yang mikir gitu kan. Bagaimana saya melakukan itu? Dengan dasar teori bahwasanya ada kontraksi after stretch. Ada rasa kontraksi sudah kita ulur otot. Nah, saya beberapa kali mungkin saya singgung juga di kanal saya tulis di Facebook, alih-alih mau manjangin otot malah jadi beli pendek. Mungkin itu. Itu. Makanya kalau di pendidikan saya agak mungkin beberapa mahasiswa juga nggak ngerti kan. Pak Iman nggak suka kalau misalnya programnya ototnya memendek dilakukan passive stretching. Cek, nggak usah. Karena secara fisiologis dan neuro itu ada banyak cara yang jauh lebih bagus untuk melakukan itu. Ya, passive stretching simple, tapi kayaknya kok nggak terlalu mikir gitu loh. Kita tuh kan kayak ini lebih oke, kan passive stretching lah, pasti banyak caranya gitu kan. Kita bisa pakai awal-awal mungkin reciprocal inhibition dulu lah gitu. Ini konsumsi visio ya. Coba indirect teknik untuk melakukan relaksasi otot itu. Jangan ujuk-ujuk semua di stretch. Gitu Bang Sam. Boleh kasih masukan, feedback dan sebagainya. Masih ada lagi kayaknya pertanyaannya.